Jadi karena di sini ada determinan, ya kan? Nah, maka memang harus konsisten tunggal. Jadi ketemunya syaratnya determinan A di sini tidak boleh 0. Otomatis nanti harus si A ini harus matriks segi. Kalau bukan matriks segi A-nya, maka kita nggak bisa cari pakai metode Cramer gitu. Jadi banyak keterbatasan gitu ya. Jadi si metode Cramer sama matriks inverse ini terbatas banget gitu. Cuma buat bisa nyari solusi tunggal. Solusi yang banyak penyelesaian ya nggak ketemu jadinya gitu ya. Oke, nah kalau cuma sekedar nebak solusi tunggal banyak atau tidak ada solusi itu gampang ya, nggak usah ngitung macam-macam, udah kelihatan sebetulnya dari bentuk SPL-nya. Kalau dia A-nya itu matriks segi ya emang harus kita cek dulu, karena kita nggak tahu ya determinannya gimana. Kalau determinan A-nya tidak 0, itu dia akan tunggal gitu. Tapi kalau determinan A-nya 0, belum tentu dia bisa ada solusi, bisa juga dia tidak konsisten alias tidak ada solusi gitu. Nah, di sini kalau matriks A-nya, cuma saya takut ngaco. Oke. Jadi 2. Saya bikin dulu deh itunya, matriksnya misalkan ya. Kalau bikin matriks aneh-aneh, nanti takutnya dapatnya nggak enak. Cari dulu determinan. Ini kira-kira kali 5 ya. Oke, terus SPL-nya berapa ya? Sama kita dapat inilah ceritanya. Dua nol dua satu. Kalau bentuknya 120 021 ini 114 terus 241. Jadi SPL-nya kira-kira begini. X tambah 2Y atau apa X1 X2 boleh. X tambah 2Y sama dengan 2. Terus 2Y tambah Z sama dengan 4. Terus satu lagi min X tambah Y tambah 4Z sama dengan 1. Gitu. Ini kita akan tentukan solusi SPL berikut. Ya. Nah, untuk jawabnya kita bisa cek dulu dia kayak apa bentuk solusinya gitu ya. Kita lihat dulu matriks A-nya berarti 1 2 0 terus 0 2 1 di sini berapa? Min 1 1 4 gitu ya. Nah, kalau kita cek determinannya misalkan kalian pakai sorus gitu. Ini berarti berapa? 8. Terus ini 2 2 1 min 1 min 2 ya. Terus 0 0 1 0 dikurangi ke atas 0 kurangi ke atas 1 kurangi ke atas 4 0 2 0. Jadi kalau dengan sorus kita akan dapat 8 kurangi 2 6 6 kurangi 1 5. Kita lihat contekannya tadi Excelnya determinannya 5 benar. Oke. Nah, kalau determinannya ini tidak 0, ternyata determinan A tidak 0. 5 kan? Berarti dia itu akan kemungkinan dia pasti solusinya itu tunggal. Nah,
Kalau solusinya tunggal, kita bisa cari sekarang pakai tadi. Misalkan pakai apa? Tadi mau pakai apa? Metode Cramer. Misalkan dengan metode Cramer. Nah, di sini kan harus dicari dulu determinan A-nya kan. Udah gitu apa? Determinan untuk nyari variabel pertama. Ini variabel pertama nih di data sini X1 di sini, tapi namanya bukan X1, tapi apa jadinya? Jadi X. Terus di sini X2 jadi Y, di sini jadi Z karena kita pakai begitu. Nah, ketika nyari X, ini berarti determinan A1 dibagi determinan A. Jadi X itu di sini sama kayak X1 kalau di rumusnya. Tadi kan rumusnya apa? XJ adalah determinan AJ dibagi dengan determinan A, kan gitu. Nah, sekarang determinan AJ itu apa? Determinan AJ itu adalah determinan dari matriks A ketika kolom ke J diganti dengan matriks B. Oke, matriks B-nya apa sih? Matriks B-nya ini nih. Matriks B-nya adalah 2, 4, 1. Nah, ini matriks B ya. Jadi matriks B itu adalah 2, 4, 1. Nah, jadi kalau apa namanya? Determinan A1 berarti kolom 1 itu diganti sama si B ini. Tah, begitu. Oke, berarti sekarang determinan A1 itu isinya jadi 2, 4, 1, 2, 2, 1, 0, 1, 4. Gitu. Bagi dengan determinan A. Tadi kita udah nyari determinan A itu adalah 5. Udah tinggal cari aja ini determinannya. 2, 2, 0 berapa nih? 2 kali 2, 4 kali 4, 16. 16, 2 kali 1 kali 1, 2. 2. Terus 0 kali berapa? 0. Terus 0. ini 0 juga. Ini Ya. 2, Yang ya kan? kedua. Ini 4 kali 4, 16 kali 2, 32. 32. Berapa? Min 16. 16. Wah, ini bagi Dibagi 5. kayaknya aneh hasilnya. Jadi min 3,2 ya, Bu? Di sini 10. Oh, bentar, ini yang salah. Saya yang salah di sini. Harusnya ini bukan 1096. Harusnya rumusnya itu adalah A inverse. A inverse salah. Sama dengan salah. Sama dengan ini saya yang salah. M inverse. Harusnya rumusnya bukan A dikali itu. Nah, harusnya ini itu ralat H. Nah, ulangi, ini salah. Harusnya ya angkanya udah terlanjur jelek ya udah. Harusnya A inverse dikali dengan B, ya kan? Nah, negatif 3,2. Iya kan? Ini negatif 3,2 ya? Iya, Bu. Min 3,2. Ya udah biarin dulu. Min 16 per 5. Oke, sekarang X ceritanya kalau kita mau cari Y, nah Y itu adalah X2 karena dia ada di kolom 2 kan, yang ini nih. Kolom 2. Berarti determinan A2 dibagi determinan A. Nah, determinan A2 itu pada saat matriks A-nya kolom kedua, jadi kolom yang ini diganti sama matriks B. Tadi matriks B adalah 241 kan? 241. Nah, jadi bukan 221 lagi. Terus kolom 1 ya kembali seperti biasa. Kolom 3, 0, 1, 4 gitu. Dibagi determinan 5. Nah, udah mau pakai saurus lagi boleh. Ini berapa? 16 ya. 16 ini Min 2. 2, terus 0, 0. 0, terus 1, 1. terus 0. 0. Oke, 16 kurangi 3, 13 per 13 per 5.
Sekarang satu lagi, yang X3, sorry, kita mau cari Z. Cari Z itu kalau dirumus jadi X3. Ini jadi determinan A3 dibagi determinan A. Nah, determinan A3-nya berarti kolom ketiga dari matriks A. Kolom ketiga kan yang ini nih, 0, 1, 4 ya. Diganti dengan matriks B, 2, 4, 2, 4, 1. 1. Gitu. Ini sama dengan dibagi 5. Oke. Ini sama kayak tadi. Saurus boleh 2, terus 8, min 8 ya. Iya, min 8. Terus ini 0 kan. 0. Ini min 4. Min 4. Tambah 4 ya. Iya. Ini 4. Jadi min 4 dibagi 5. Ini habis 28 min 6/5. Oke, buka contekannya. Minus, oke, 2,6. 13 bagi 5, 2. 10 bagi 5, ya 2,6 sekian-sekian. Ini kalau mau dibikin fraction, gimana teh? Oh ini, number. Nah, ya kira-kira begitu. Min 1/5, ya sama ya jawabannya. Nah, yang tadi saya lakukan di Excel itu sebenarnya pakai metode matriks inverse. Jadi kalau kita pakai metode matriks inverse, saya taruh di mana? Untuk soal yang sama, di sini ya. Metode matriks inverse. Nah, metode matriks inverse itu untuk soal yang sama. Dia jalannya gini, kan kita punya kalau SPL itu kan matriks A kali X gitu kan, sama dengan B, ini kan SPL. Nah, kalau kita mau cari si X, berarti kan kita bisa hilangkan, kita harus hilangkan si A dulu kan, harus hilangkan si A supaya jadi X sama dengan, kan gitu. Nah, untuk ngilangin A, kan nggak bisa kalau di SPL itu jadi gini, X sama dengan B per A, kan nggak begitu kan. Nah, makanya kita bikin apa? Kita kalikan dengan inverse-nya. Karena kita tahu di sifatnya matriks itu A dikali A inverse ini sama dengan identitas. Kemudian matriks apapun dikali identitas adalah dia sendiri, gitu ya. Nah, jadi di sini saya kalikan ruas kiri sebelah kirinya dengan identitas, kemudian di kanan, ruas kanan, ini juga bagian kiri harus dikali dengan, identitas, dikali inverse, yang di ruas kanan juga dikali dengan inverse dari A. Jadi kan ruas kiri dikali, ruas kanan juga dikali, sehingga ini tetap jadi jadi persamaan yang sama gitu ya, yang ekuivalen. Oke, langkah berikutnya kita gunakan ini. A dikali A inverse atau A inverse dikali A ini adalah identitas. Nah, jadi kita punya identitas dikali matriks X sama dengan A inverse dikali B, gitu kan. Oke, kemudian identitas dikali X, identitas kali suatu matriks adalah matriks itu sendiri. Jadi di sini kita dapat matriks X itu sama dengan A inverse dikali dengan B. Nah, itu yang tadi saya lakukan di Excel. Jadi, kalau kita mau pakai metode matriks inverse, namanya aja matriks inverse. Jadi, ya otomatis kita harus nyari inverse dari matriks gitu. Dikalikan dengan B, kita akan dapatkan si tadi X1, X2, X3 atau XYZ-nya. Nah, ya. Kita harus cari ini dulu. Mau nyari inverse? Kalau manual cepat apa lama? Sebenarnya cepat loh kalau kamu ngitungnya cepat. Coba kita lihat contekannya tadi berapa inverse. Angkanya jelek, nggak apa sih. Mau dicobain apa nggak ini? Mau cobain? Boleh, Bu. Boleh. Sebenarnya nggak lama juga. Misalkan kamu heboh gitu ya, aduh ini pakai Photomat aja deh nyari inverse gitu. Sebenarnya sih pakai manual juga nggak lama. Kayak tadi determinan aja kan, saya cepat juga ngitungnya. Emang tergantung jam tayang. Jam tayang.
Oke, ini ya matriks A-nya. Yang penting kamu harus yakinkan dulu bahwa kalau kita mau pakai metode matriks inverse, syaratnya apa? Syaratnya dia itu kita harus cari dulu apa benar SPL-nya konsisten tunggal. Kalau nggak konsisten tunggal, kita nggak bisa cari pakai metode ini. Jadi nggak bisa nyari solusi. Cuma bisa gini doang. Terus syarat lainnya, karena kita mau pakai inverse, determinan A tidak boleh 0. Sama kayak Kramer tadi. Karena rumusnya inverse itu apa? 1 per... Masih ingat? 1 per determinan A. 1 per determinan A dikali dengan A join. Iya, A Bu. join. Oke, A join itu apa? Matriks A join. Matriks A join itu adalah matriks kofaktor dari A yang sudah ditranspos. Kofaktor itu apa? Ini harus transpos dulu ya. Kofaktor matriks kofaktor tuh yang alfa. Ini kalau pakai rumus ya. Alfa IJ dikali sorry. Kofaktor isinya alfa IJ. Nah, alfa IJ sendiri itu min 1 pangkat I tambah J dikali MIJ. Gitu. MIJ apa? MIJ itu minor. Ini adalah minor. Minor itu apa? Minor dari matriks A. Ini adalah determinan saat baris I, kolom J dihapus. Wah, kok bingung ya? Enggak sih. Enggak bingung. Biasa aja. Ya. Oke. Sebenarnya ini enggak susah. Tapi kalau kamu bikin codingan di mana gitu ya, pakai rumus inverse ya harus tahu masing-masing ini apaan gitu. Kalau ngitung manual mah lebih cepat kalau matriksnya kecil. Tapi kalau matriksnya gede-gede ya sedih lah kalau manual mah gitu ya. Oke, sekarang berarti determinan A tadi kita udah dapat. Determinan A tadi kita udah cari, dia itu 5. Berarti kita udah bisa pastikan si A ini konsisten tunggal gitu ya. Nah, berarti sekarang nyari apa dulu? Kofaktor ya. Nyari kofaktor. Kalau kamu mau pakai rumus ini boleh. Jadi kamu nanti nyari alfa 1, 1. Jadi kalau si A-nya itu 3 kali 3, maka kofaktornya juga matriksnya 3 kali 3 gitu. Jadi nyari dulu si kofaktor itu dalamnya alfa 1, 1, alfa 1, 2, sampai alfa 3, 3. Jadi mulai dari sini, terus sampai ujung gitu ya. Oke, sekarang kita cari matriks kofaktor sekaligus saja, yang enggak kelamaan. Ini kalau 3 kali 3 mah gampang ya, cuma bikin kayak beginian doang. Kalau 4 kali 4 rada repot itu. Jadi mendingan pakai komputer aja. Kalau 4 kali 4 mah pakai Excel gitu atau pakai apa. Terus, nah di sini ada min 1 pangkat I tambah J. Min 1 pangkat I tambah J itu apa? I-nya baris, J-nya kolom. Jadi kalau alfa 1, 1 itu berarti min 1 pangkat 1 tambah 1 kan gitu. Dikali M11 ya. Terus alfa 12 berarti min 1 pangkat 1 tambah 2 dikali M12 dan seterusnya. Nah, ini mah kita langsung aja. Alfa 11 berarti min 1 pangkat 2. Otomatis di sini akan jadi positif gitu kan. Min 1 pangkat 2 kan positif ya. Positif 1. Di sini negatif 1. Nanti positif 1, negatif 1. Kayak gitu kan. Ganti-gantian terus sampai alfa 33. Min 1 pangkat 3 tambah 3. M33. Ini kan min 1 pangkat 6. Positif. Berarti di sini pasti positif. Di sini kita akan punya tanda-tanda determinan yang bergantian gitu sebenarnya. Plus, min, ini plus, ini min, ini plus. Nah, yang di dalam garis-garis ini apa? Ini minor ya. Minor kan tadi artinya determinan ya. Determinan saat baris I kolom J dihapus. Berarti kalau minor 11, itu adalah determinan pada saat baris 1 kolom 1 ditutup. Jadi kita punya apa? 2114. 2114 determinan. Gitu. Nah, apa tadi? 2114. Sekarang di sini kan kalau yang di kanan ini kan baris 1 kolom 2 ya. Baris 1 kolom 2. Berarti baris 1 kolom 2 tutup. Tuh. Baris 1 kolom 2 tutup. Dapatnya 01 min 1 4. 01 min 1 4. Kemudian
ini berarti baris yang makhluk ini kan baris 1 kolom 3 kan. Berarti baris 1 kolom 3 hapus, sisanya 02 min 1 1. 02 min 1 1. Terus di bawah ini apa? Ini baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 1 kan gitu. Baris 2 kolom 1. Berarti kita dapat 2014. 2014. Gitu aja dulu. Yang di tengah baris 2 kolom 2, 10 min 14. 10 min 14. Yang di sini, yang di kanan baris 2 kolom 3. Baris 2 kolom 3 gitu kan. 12 min 11. Kalau udah jago yang beginiannya udah jago. Maksudnya kalau kamu udah bisa bayangin matriks gede ini, gak usah ditulisin, langsung aja bikin kofaktornya gitu kan. Ini karena kalau belum terbayang ya tulis aja dulu yang bawah. Kolom 1, baris 3 kolom 1, 2021. 2021, di sini baris 3 kolom 2, 1001. 001. Baris 3 kolom 3, baris 3 kolom 3, 1202. 1202. Oke. Sekarang jadi matriks kofaktornya langsung kita isi. 2 kali 4, 8 dikurangi 1, 7 ya. Terus ini positif. Ini 0 dikurangi min 1. 0 dikurangi min 1. 1 dikali negatif min 1 gitu kan? Ya enggak? Oke, ini 0 dikurangi min 2. 0 dikurangi min 2. 2 plus 2. 2 kali 4, 8 kurangi 0, 8 tapi ada minusnya, min 8. 4 kurangi 0, 4. 1 dikurangi min 2, 1 dikurangi min 2. 3 ada minusnya, min 3. 2 dikurangi 0, 2. 1 kurangi 0 ada minusnya, min 1. 2 kurangi 0, 2. Gitu kan? Udah dapat matriks kofaktor. Nah, kalau kamu udah bisa bayangin matriks gede ini, langsung aja bikin yang bawah gitu ya. Oke, udah dapat, berarti kita bisa cari A inverse tadi separ determinan A rumusnya dikali A join dari A. A join A adalah C transpose, berarti A inverse 1/5 dikali A join A. Matriks ini ditranspose dulu. Jadi 7 min 1, 2, min 8, 4, min 3, 2, min 1, 2. Gitu kan. Terus kalau kita mau dapat solusi dari SPL, berarti X-nya adalah A inverse dikali B. Udah, dikali aja ini berarti. Ini kan X, Y, Z. A inverse yang barusan di atas ada 1/5-nya. 7 min 8, 2, min 1, 4, min 1, 2, min 3, 2. Oke, kalau kita lihat contekannya ini benar nggak? Oke, 7 ya. Oh, 7 min 82, min 1, 4, min 1, 2, min 3, 2. Oh, contekannya benar. Oke. Ya, sekarang dikali B. B-nya tadi apa? 241 ya. Oh, udah deh. Nah, tinggal kamu kali-kali aja nih. Satu kita cobain deh. Kali-kalinya gimana? 1/5-nya biarin dulu. Nanti soalnya nanti pusing kamu kan. Nih. Baris 1, kolom 1. 7 kali 2. Ada 1/5 ya. 7 kali 2, 14. Ditambah min 8 kali 4, 32 ya.
2 kali 1, 2. Terus, min 1, yang bawahnya sekarang. Min 1 kali 2, min 2, tambah 16, kurangi 1. Terus, 4 kurangi 12, ditambah 2. Tulisan saya jadi nggak rapi, apa ya. Oke, udah deh. Tinggal berapa nih jadinya? 14 kurangi, ini sama ini kan min 30. 14 kurangi 30, 16 ya. Min 6. Min 16 dibagi 5. 5-nya di depan. 16 kurangi 1, 15 kurangi 2, 13. 13 per 5. Terus 4 tambah 2, 6 kurangi 12, min 6 per 5. Udah deh dapat. Jadi X-nya 16, min 16 per 5, Y-nya 13 per 5, Z-nya min 6 per 5. Gitu deh. Sama aja kan? Kita mau pakai metode apapun, sama. Oh, OBD belum ya? Mau nyoba OBD? Gak usah. Boleh Bu, tapi yang matriks yang tidak segi Bu, masih Matriks bingung. yang tidak segi. Oh, matriksnya tidak segi. Kalau itu soalnya berarti saya nggak bisa bikin di Excel. Kalau bikin asal dapat nggak? Coba. Saya ambil ini aja nih. Berarti nanti dapatnya nggak tunggal ya. E5. Nah, Bu, kalau boleh yang bahas yang di buku kerja aja Bu. boleh. Kan dari tadi saya nanya, ada yang mau ditanyain enggak? Iya Bu, Iya, yang mana buku kerjanya? buku kerja A3 Bu. Yang nomor 10 itu kan matriksnya tidak segi. Nomor 3. Nomor 10 Bu. Nih. Matriks segi. Ya, itu matriks tidak segi kan Bu? Oi. Ada W ya. Oke, berarti ini saya langsung matriks gandeng. 1, min 1, 2, min 1, min 1. 2, 2, min 1, min 2, min 2. Min 2, 1, min 1, 1, 1. Tidak segini A-nya ya. A-nya ordernya 3 kali 4. Oke. Kita ubah segitiga atas. Berarti E21 min 2. Kemudian E31 2 ya. Ekivalen dengan 1 min 1. Baris 1 tidak berubah. Baris 2. Oke, baris 1 yang kali min 2 tambahin ke bawah. 0. 2 tambah 2. 4. Min 4 min 1 min 5. 2 kurangi 2, 0. 2 kurangi 2 lagi, 0. Terus E31, 2. 0. Kali 2, 4 kurangi 1, 3. Kali 2, min 2, tambah 1. Kali 2, min 2, tambah 1. Kemudian ini kan gak enak nih, misalkan harus kali 1/4, tuker aja dulu. Misalkan E32 atau E23, tukar dulu. 1, baris 1 nggak berubah. 1, 1. Jadi 0, min 1, 3, min 1, min 1. 0, 4, min 5.
Sekarang 4 dengan 1, dengan min 1. 3, 2 kali 4. Baris 1 tidak berubah. Baris 2 juga tidak. 1 min 1. Baris 3, 0. Oke, kali 4, min 4, 0. Kali 4, 12. Kurang 5, 7. Kali 4, min 4. Kali 4, min 4. Oke. Nah, kayak gini sih banyak penyelesaian ya. Kesimpulan seperti ini banyak penyelesaian. Cek pangkatnya. Pangkat A. Misalkan saya hapus yang ini, maka saya dapat matriks ini kan. Ini kan determinannya tidak 0 ya. Berapa tuh? Min 7 kan. Jadi pangkat A itu pasti 3. Nah, sekarang pangkat A gandeng B. Pangkat A gandeng B, karena ordonya, tadi kan matriks A ordonya 3 kali 4. 3 kali 4 pangkat tertingginya pasti 3, ya kan? Kalau dia determinannya tidak 0, pas di anak matriks. Nah, sekarang pangkat A gandeng B itu ordonya 3 kali 5. Pangkat tertingginya kemungkinan 3. Kita bisa aja ambil anak matriks yang sama kayak kita pas nyari pangkat A tadi. Jadi misalkan saya coret yang ini, maka saya akan punya matriks yang ini juga. Gitu. Nah, begini berarti pangkat determinannya kan min 7. Min 7 berarti pangkatnya 3 juga gitu ya. A gandeng B 3. Tapi kita punya N alias banyaknya kolom itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 N di A. Berarti N-nya di sini 4. Nah, ketika pangkat A sama dengan pangkat A gandeng B, ini kesimpulannya SPL konsisten. Nah, tapi kalau ternyata pangkatnya itu lebih kecil daripada N, berarti konsisten dengan banyak penyelesaian. Nah, jadi nggak cuma tunggal. Kalau tadi tunggal cuman ya segini-gininya aja ini, solusinya gak ada lagi gitu ya. Nah, yang disebut banyak seperti apa? Kalau kita selesaikan di sini SPL-nya, persamaan terakhir yang ketiga itu kan kalau kita baca 7 apa? X, Y, Z, W ya. 7Z dikurangi 4W sama dengan min 4. Kan gitu. Nah, sekarang anggaplah misalkan W-nya itu suatu bilangan T. Ya kan? Kalau W sama dengan T, dengan T-nya itu bilangan real, artinya T. Artinya ini bebas lah pokoknya. Bilangan real, bebas itu. Maka kita bisa dapat nilai Z 7Z. Oh. 7Z dikurangi 4T sama dengan min 4. Berarti kita dapat 7Z sama dengan min 4 ditambah 4T. Gitu kan? Jadi Z-nya kita dapat 4T dikurangi 4. Saya tulis di sini ya. W sama dengan T misalkan gitu. Jadi saya udah dapat di sini sesuatu W sama dengan T. Sebenarnya bisa aja kita bikin semuanya dalam W misalnya atau semuanya dalam Z, terserah. Tapi saya ambil misalkan kayak gini biar gampang. Oke. Sekarang udah dapat. Jadi nanti pas T-nya berubah bilangan real semua akan berubah gitu ya. Sekarang Y-nya kembali substitusi mundur berarti sekarang ke atas ke persamaan kedua. Min sini deh. Min apa? X, Y, min Y tambah 3Z dikurangi W sama dengan min 1. Sini berarti min Y ditambah 3Z, Z yang barusan, 3 dikali 4T dikurangi 4. Dikurangi W itu adalah T sama dengan min 1. Jadi min Y sama dengan, ditambahin dulu deh, 12T dikurangi 12 dikurangi T sama dengan min 1. Nah, min Y sekarang 12 kurangi T. 12T dikurangi T berarti 11T, pindah ke ruas kanan, kurangi 11T. Min 12 pindah ke ruas kanan jadi 12. 12 kurangi 1 adalah 11. Ya udah 12 dulu, gini dulu.
Jadi kita dapat min Y sama dengan min 11T ditambah 11. Jadi Y-nya adalah 11T dikurangi 11 gitu. Oke, udah dapat Y, sekarang tinggal nyari X. X itu apa tuh di atas? Persamaan yang pertama, X dikurangi Y tambah 2Z min W sama dengan min 1. Oke, X dikurangi Y, Y-nya 11T dikurangi 11, ditambah 2Z, 2 dikali 4T dikurangi 4, Z-nya yang tadi, yang ini. Terus dikurangi W, W-nya adalah T sama dengan min 1. Jadi di sini X dikurangi 11T ditambah min kali min 11 tambah 8T dikurangi 8 dikurangi T sama dengan min 1. Oke, yang T sama yang T sama yang T. Min 11 tambah 8. 8 min 3 ya. Min 3T, min T, min 4T. 11 kurangi sekarang ini 11 kurangi 8 3 udah tambah 3 ya sama dengan min 1. Oke, jadi dapat X sama dengan 4T ikan 3 jadi min ya, min 3 jadi min 4. Oke, kita udah dapat X, Y, Z, W nya. Jadi solusinya X, Y, Z, W. Kalau kita bikin dalam bentuk matriks, ini adalah 4T dikurangi 4, terus 11T dikurangi 11, kemudian 4T dikurangi 4, oke, X sama Z-nya sama, W sama dengan T. Dengan nilai di sini T-nya bilangan real. Oke, apa yang dimaksud banyak penyelesaian? Ketika T-nya berubah di bilangan real, misal di sini T-nya 0. 0 kan bilangan real, maka kita akan punya solusi. Jadi nggak cuma satu solusinya, pasangan matriks ini, pasangan solusi. 0 masukin, ganti T-nya, berarti min 4. Min 11, min 4, 0. Ini solusi yang pertama, X-nya min 4, Y-nya min 11, Z-nya min 4, Y-nya 0. Kalau si solusi ini nih, ya, kita balikin lagi ke SPL, itu pasti hasilnya sama. Coba masukin ke mana SPL? Nih, ke SPL ini pasti sama hasilnya. Coba kita cek ya. Berapa tuh? Min 4, min 11, min 4, 0. Min 4, min 11, min 4, 0. Ini X, Y, Z, W. Misalkan. Oke, saya masukin ke persamaan pertama. X min Y. Atau jangan bersama-sama. Pertamaan ketiga. Min 2X plus Y min Z tambah W sama dengan 1. Berarti X-nya min 4 kan? Min 2 kali min 4, 8. Min 11. Ini min kali min plus ya. Plus 4. Ini 4. Benar nggak sama dengan 1? 8 kurangi 11, min 3 tambah 4, 1. Benar kan? Gitu. Itu yang pertama. Kalau T-nya 0. Mau bisa berapa lagi? Ya terserah. Misalkan sekarang T-nya mau berapa? 1 misalnya. Berarti kita akan punya solusi yang baru. Kalau X-nya 1, 4 kurangi 4, 0. 11 min 11, 0. 4 kurangi 4, 0. Bawahnya 1. Nah, bilangan real kan, bukan cuma bilangan bulat. Berarti boleh dong saya masukin misalkan T-nya 1,3. Boleh. Misalkan saya masukin T-nya akar 2. Boleh kan akar 2 bilangan real. T-nya misalkan saya masukin min 1/2. Boleh. Jadi ada berapa solusinya? Banyak sekali. Ya. Hingga banyak solusi. Karena di sini sebanyak
bilangan real. Solusinya itu sejumlah bilangan real. Bilangan real ada berapa? Ada tak hingga banyaknya ya. Jadi nggak usah dipikirin ada berapa banyak bilangan real, pokoknya banyak banget. Nah, ini maksudnya banyak penyelesaian. Gitu. Kalau misalnya, oke, tentukan apa ya, 2 atau 3 solusi yang mungkin gitu ya pada SPL yang ini. Bisa aja kamu cari ya, tergantung nanti dimintanya bilangan realnya yang berapa supaya sama dengan jawaban. Atau cuma sekedar ditanya, oke, tentukan kekonsistenan, berarti ya kamu tinggal bilang, oke, dia konsisten tunggal atau konsisten banyak dan seterusnya. Bentar. AC-nya mati. Oke, gitu kira-kira. Gimana? Berarti setiap matriks yang tidak segi itu banyak penyelesaian semua, Bu ya? Enggak, belum tentu. Oh, belum tentu ya? Belum. Bisa jadi tidak konsisten kan, kalau pangkatnya tadi nggak sama. Ini kan banyak penyelesaian karena pangkatnya sama. Pangkat A sama pangkat A gandeng B. Karena dia sama. Kalau ternyata dia beda, berarti kan tidak konsisten, ya kan? Kemungkinannya kalau tidak konsisten ya, kalau selain yang konsisten banyak ya berarti tidak konsisten. Oke, gimana? Oke, Bu. Sekarang udah paham, Bu. Kemarin sih belum kebayang ngerjainnya kayak gitu. Oh, ya. Ya, Bu. Coba. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kalau kita bandingin dengan belum pernah nyoba sih pakai ini. Dapatnya kayak apa sih? Nah, ini. SPL. Jabar berarti. Persamaan karakteristik dimensi. Oke, bukan. Jabar linear. Coba aja dulu. SPL, X, Y, Z. Cuma 3 ini, nggak ada huruf lain. Ya, terbatas banget. Bisa ternyata, ya udah. Gitu deh. Kalau manual ya begini bentuknya. Harusnya pakai silab sih bisa ya. Cuman cari tahu sendiri aja kalau mau nyobain. Oke.
Ada yang mau tanya lagi? Mungkin sambil nunggu saya jelaskan teknis ujiannya. Kita akan tuh ujian untuk UTS UTS-nya Alin itu di tanggal berapa? 17 ya. 17 Maret jam 8 ya kan, kalau di jadwal ujian. Nah, di sini UTS-nya ada 2. Berarti seminggu lagi ya, sekarang tanggal 10. Ini mata kuliah pertama gitu ya. Semoga nilainya baik ya. Saya lihat ujiannya, saya lihat kuisnya kemarin. Lumayan lah, rata-rata 60 mas saya anggap bagus ya. Oke. Karena biasanya di bawah itu sih. Jadi 60 bagus lah. 17 Maret. Nah, di sini ujiannya 2. Jadi ada teori sama praktik. Nah, jam 8 kita akan mulai teori dulu. Soalnya kayak kemarin, kayak kuis. Itu yang saya maksud dengan teori. Jadi seperti kuis kemarin ya. Jadi ada hitungannya sedikit ya, gampang-gampang lah itu mas ya. Kamu ngerjain pakai apa ya terserah kamu lah. Pokoknya pertanyaan dari saya dijawab gitu. Cuman kalau kuis kan main 2 kali ya Tem. Nanti ujian 1 kali aja ya. Jadi pastikan semuanya. Jadi dipastikan harus udah harus udah siap koneksinya, apanya, semuanya ya. Bahannya seperti kemarin mungkin saya tambah beberapa nanti soalnya beda ya kalau misalnya kamu soalnya diacak, yang acaknya model saya punya puluhan ya. Gak tau mungkin sampai lebih dari 100 gitu soal-soal kumpulan soal itu nanti kalian akan dapat macam-macam ya. Nah, ini ada seperti kuis, jumlah soalnya paling banyak 30, kayak kemarin itu paling banyak, tapi mungkin, kemarin 25 ya. Bisa 25, bisa kurang, tapi kayaknya nggak saya lebihin ya, nanti bisa heboh, pusing. Ini waktunya mungkin sekitar 50 menit, kayak kemarin juga, sekitar 50 menit ya. Jadi ini cuman 1 kali attempt, 1 kali nyoba, jadi nggak ada perulangan. Jadi pastikan semuanya aman pada saat kamu kuis. Pastikan juga koneksinya lancar karena rumusnya kadang suka nggak kebuka kalau koneksinya endut-endutan gitu. Endut-endutan itu apa ya? Putus nyambung gitulah, pokoknya nggak stabil, naik turun ya. Kencang tapi kalau naik turun itu nggak stabil juga, susah juga kebuka. Oke, ini yang teori. Nah, ujiannya harus teori dulu yang dikerjain, baru ujian praktik. Jadi kalau ujian teorinya belum dikerjain, kamu belum dapat nilainya, praktiknya gak akan kebuka soalnya gitu. Nah, ujian teori ini saya akan buka di, kita kalau nggak salah AC1 ya. Untuk ujiannya INF itu di AC1. Nah, di AC1 ini akan saya buka dari jam 8 sampai jam 10. Nah, tapi saran saya kamu jangan mulai jam 9, mulai aja dari jam 8. Kenapa? Karena yang praktik ini akan saya buka dari jam 8.50 sampai jam 12. Lama banget. Oh, ini ngasih waktu buat kamu. Nah, sampai jam 12. Jadi yang praktik itu soalnya nggak kayak seperti kuis kemarin. Ini bentuknya kalau di Moodle itu yang ini saya pakai activity quiz namanya. Nah, kalau yang praktik ini saya pakai activity workshop. Nah, ini kayak apa? Ujiannya tuh jadi kalau yang teori ya on site gitu ya istilahnya. Yang praktik ini seperti take home, ujian take home. Jadi ujian yang dibawa ke rumah. Tapi kan kamu emang di rumah, jadi sama aja. Nah, ujian yang praktik ini bentuknya uraian. Saya udah siapkan. Ini ada uraian ya bentuknya. Ini uraian esai gitu. Ada 5 soal.
sampai jam 12 lama banget kan. Jadi kamu buka akses ya. Itu cuma untuk download soalnya aja. On download, udah gitu kamu jawab, ditulis, diketik boleh kalau mau. Tapi kayak kamu bikin nanti stres ya kalau diketik karena kan ada lambang matematika apa segala macam. Nah, saya 5 soal. Ditulis jawabannya pakai pulpen ya. Jawaban ditulis. Terserah mau di kertas, mau di papan tulis, kalau di rumahnya ada boleh. Tulis di kertas boleh atau di mana saja. Terus beri nama seperti biasa, kayak kamu ngerjain tugas. Setelah itu, di activity ini harus diupload. Upload jawaban sebelum jam 12. Kalau lewat 1 menit aja dari jamnya Moodle, kamu udah nggak bisa upload. Jadi perhatikan ini ya, benar-benar harus sebelum jam 12. Oke. Saya lupa waktunya sama nggak ya dengan yang kemarin saya kasih tahu anak kelas itu ya. Pokoknya nanti dibaca lagi petunjuknya ya, jamnya saya rada lupa jam berapa ini ya. Anggaplah sampai jam 12, jadi kamu ada waktu sekitar 3 jam buat ngerjain 5 soal ini. Harus pakai caranya yang lengkap. Terus setelah jawaban diupload, belum selesai. Jadi kamu tadi pertama ngerjain ini, ngerjain soal, tugasnya, terus diupload ya. Nah, yang ketiga, jam 13 sampai jam 16, nah masih ada yang harus kamu lakukan. Nggak harus selama ini sih, tapi ini maksudnya saya berikan kesempatan dari jam 13 sampai 16, 3 jam juga. Tapi nggak harus kamu lakukan selama ini, bisa aja cuma 1 jam beres gitu ya kayak gitu. Nah, apa yang kamu lakukan? Nah, di sini kamu review jawaban dari teman-temannya. Siapa, Bu? Nanti diacak sama Moodle, sama Access ya. Nggak tahu kamu nanti nge-review jawabannya siapa. Nah, pada saat, jadi reviewnya cuma bisa dari jam 13 sampai 16. Nanti saya kasih kunci jawaban dari soal yang 5 tadi. Ya. Terus harus kamu cek. Udah saya tulis, misalkan jawab sampai sini nilainya berapa gitu ya. Terserah kamu kasih nilai teman-temannya. Beri nilainya di mana? Harus di webnya. Ya, harus di webnya dikasih nilai nomor 1 sekian, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 5. Nah, kamu mereview berapa orang? Kamu akan mereview sekitar 3 sampai 4 orang jawaban temannya. Kemudian kamu juga berhak untuk mereview jawaban kamu sendiri. Jadi kamu kasih nilai sama jawaban kamu sendiri. Terserah. Nanti saya tentukan di Moodle nilainya berapa maksimum gitu ya. Oke, mungkin kalau jawaban sendiri nggak sebesar review jawaban teman-teman kalian. Oke, nah jadi nanti dari 3 sampai 4 orang ini saya akan lihat ada yang jomplang nggak ngasih nilainya gitu ya. Karena harusnya kan kalau berdasarkan dengan kunci jawaban yang saya berikan ya harusnya nggak jomplang nilainya gitu ya. Kalau ada yang nilainya ngasih nilai jomplang, nanti saya akan review justru ya. Terus saya lihat nih, wah apa
apa nih ya yang bikin dia jomplang? Jangan-jangan nggak dilihat jawaban temennya, cuma sekedar asal ngasih nilai aja. Nah itu kan saya lihat. Kalau misalkan yang 3 orang teman ngasih tinggi, terus ada 1 orang teman ngasih rendah banget gitu. Dia ngasih, yang lainnya ngasih 80, yang ini ngasih 1 ini ngasih 20, ya berarti nanti itu akan saya lihat juga gitu ya. Kenapa kok ngasihnya ngasal begitu nilainya gitu. Nah, jadi seperti itu. Nanti batas untuk mereview ini sampai jam 4. Lewat dari jam 4 gak ada nilainya gitu ya. Jadi kamu juga harus bertanggung jawab sama nilai teman kamu, nggak cuma nilai kamu sendiri. Nah, jangan lewatkan kesempatan untuk menilai jawaban sendiri ya. Karena ya terserah kamu, jawaban kamu sendiri menurut kamu berapa gitu nih. Jangan sampai ini terlewatkan, terus ini juga tanggung jawab kamu. Kalau kamu lalai, teman kamu nggak dapat nilai, kasihan banget ya. Nah, nanti saya akan di jam 4 ketika activity-nya tertutup, ketika close ya. Jam 4 ini activity-nya, activity si workshop tadi di close. Udah, berarti nanti akan keluar nilainya. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Sampai sini silahkan. Jadi kamu bisa ngerjain dengan cepat, tapi saya berikan waktu agak panjang. Jadi jangan dipikir, oh ini ujiannya seharian. Nggak seharian kok. Nggak seharian. Ini kan cuma 50 menit. Ini kalau kamu 10 menit selesai, ya udah 10 menit aja. Kan cuma 5 ya. Gitu. Nah, itu bisa istirahat, ngapain, terus nanti buka lagi webnya jam 13 ya. Pantengin terus grup Alinnya di tanggal 17 Maret karena saya akan kasih petunjuk-petunjuk di situ. Kalau ada yang mau ditanyain, tanya ini harus di grup ya. Yang nanya-nanya Wapri nggak dijawab di tanggal 17 Maret. Oke, ada yang mau tanya dulu? Ini teknis ujiannya. Ada? Recordingnya saya stop dulu. Jadi temannya yang tadi agak terganggu bolak-balik masuk bisa lihat recording penjelasan ujian ya.